Uh, yeah. Uh, yeah. Yo, what's up? Balik lagi ke channel gua Mr. Daily Activity. Untuk hari ini gua ditemani sama teman gua ya. Kenalin namanya siapa? Renaldi Saputra. Dia ini teman gua waktu SMA dulu ya. Sekarang dia lagi di Bogor, lagi di kampung lah sekarang. Cuman ya kita lagi punya keresahan ya. Selama kita di Bogor sih lebih tepatnya. Untuk lu pribadi, keresahan lu di Bogor tuh apa nih? Macet, banyak angkot ya. Itu harus dihapuskan sih menurut gua. Dari dulu anjir. Kayaknya nggak bisa. Maksudnya kalau gua pribadi ya, kalau gua pribadi itu di Bogor khususnya nyari kerja itu sektor terbatas deh. Nyari kerja itu sektor terbatas. Kedua, gajinya deh nggak ada ya. UMR Bogor itu bohong. Jarang pengusaha lokal itu berani ngasih gaji UMR kota. Betul. Pasti di bawah UMR dengan kerja yang semaksimal mungkin, gaji yang seminimal mungkin. Nah, kerja maksimal, banyak job desk-nya lagi. Membelah bumi, menguasai air, membangun orang mati ya. Harus bisa segalanya pokoknya. Dengan gaji minimalis ya. Ya namanya hidup ya. Ya seperti yang tadi lu bilang ya, emang bener sih kita aneh-aneh aja gitu di Bogor tuh aneh. Gaji minimalis hasil pengen maksimal itu aneh. Tambah lagi bidang-bidang yang ada di Bogor itu apa sih paling? Wisata, F&B, Iya, betul. belanja, percetakan, perkantoran, perdagangan. Cuma 6 bidang ini doang deh yang selama ini gua lihat ya. Transportasi deh paling. Iya, betul. Transportasi deh karena kita tahu sendiri ya, Bogor itu kota 1000 angkot. Gak tahu itu siapa yang ngitung 1000 itu. Kayak sih sekarang lebih ya. Ya menurut tuh apa sih Ray yang bisa dilakukan oleh orang-orang kayak kita nih, masyarakat kelas bawah ini, buat kita tuh apa sih Ray? Apa ya? Susah juga sih. Kalau merantau semua, nanti perkembangan kota kurang, anak-anak mudanya jadi males buat menetap di kota sendiri. Tapi mau menetap begitu, tahu sendiri lah. Iya sih. Gue juga sadari itu sih Ray. Tapi ya baik lagi Ray, idealisme nggak bakal berjalan lurus sama harapan ya. Selalu begitu. Selalu. Kalau kita pengen idealis ya kita mesti punya power sih. Kalau gua sih pengen gua punya suatu karya buat Kota Bogor sih khususnya, supaya orang-orang itu berani speak up. Seenggaknya kalau kita nggak bisa ngubah aturan, kita bisa kasih singgungan buat orang-orang yang bikin aturan. Emang mempan? Enggak sih. Enggak sih, ya kan? Ya cuman yang namanya perjuangan kan nggak bakal mudah ya. Pasti ada ya halangan ya. Cuman ya yang bisa kita lakukan kan cuma
bicara, kita mah rakyat, Ri. Kita mah rakyat. Yang bisa kita lakukan ya mengkritisi kebijakan yang wadidau. Emang mesti kita sadarin juga ya. Tapi ada menarik sih, Re. Apa? Ini kan bentar lagi pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Habis ini kan presiden. Setelah presiden dilantik bakal ada pemilu lagi untuk wali kota, gubernur, dan bupati. Apa yang mengharapin ke depannya itu sama wali kota yang baru? Kalau misalkan bakal ada pergantian ya. Pertama yang gue harapin tuh demi kota tercinta ini, kita harus punya pemimpin kota tuh yang pertama pastinya jujur, udah pasti amanah, jujur, kerja nyata, dan mau mendengar suara rakyatnya yang di kota Bogor ini. Ada yang gitu. Katanya sih ada. Cuman kan kita nggak bisa menyalahkan satu pihak ya, Re. Emang mesti ada kontribusi dari masyarakat juga sih. Contoh soal lapangan pekerjaan, pemerintah kan cuman terbatas pada PNS dan BUMN, atau mungkin yayasan-yayasan yang menunjang BUMN tersebut. Contoh bis kita itu kan mereka banyak dari UMKM, supir-supir angkot atau warga-warga Bogor sendiri ya. Walaupun pada faktanya sih ada juga sih yang bukan orang Bogor sih, tapi ya mau gimana lagi. Dan kita juga sebagai rakyat juga memang mesti solid, Ri. Misalkan kita nggak ada yang tahu ya kedepannya bakal sukses atau punya sesuatu untuk bisa membuat suatu usaha yang bisa untuk menghidupi orang-orang di sekitar kita dulu ya. Membuka lapangan kerja. Memang kita kalau misalkan seorang nggak kuat, memang harus bersatu, Re. Mesti buat suatu organisasi atau perusahaan yang di situ tergabung ada anak-anak muda yang punya modal itu banyak, Re. Ada yang punya modal uang, materinya, inovasi, kreativitas, sama ide-ide yang bisa merubah yang sesuatu yang selama ini ada dan menjadi sesuatu yang berbeda dan jauh lebih baik. Ya namanya juga coba-coba. Yang penting kita anak muda skill gitu kan.
Madura. Madura betul. Iya. Gua ngerinya tuh pas kalau ke Madura tuh pas lagi kita jemputan itu isinya besi. Gak bayar besi dikit loh deh. Apa? Ya, jok aja jok. Salah mesen aku diajakin carok kan. Waduh. Tapi gue bingung kenapa lu udah tahu nih filosofinya kayak gitu, kenapa lu masih milih yang programnya tuh menaikkan gaji pejabat biar nggak korupsi lagi. Siapa ya? Aduh, nggak tahu nih. Kan sama aja kayak yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap miskin gitu aja. Iya juga ya. Itu logika yang aneh sih. Kalau kan gue pernah dengar juga dari berita tahu itu gue nggak tahu ya. Katanya PNS kita ini hidup dalam kemiskinan. PNS mana tuh? Uganda kayaknya. PNS Uganda kayaknya sih. Mereka tuh nggak tahu ya. Miskin itu apa sih? Standar miskin itu apa sih? Gaji, ya walaupun oke lah gaji mereka, gaji UMR Banyumas lah misalkan. Atau UMR siapa lah yang paling kecil di Indonesia apa sih UMR-nya? Bogor kayaknya sih. Bogor masih gede. Masih gede ya. Kita masih di Jabodetabek masih gede. Tapi masih kurang aja. Ya juga ya. Jadi kan kita ambil lah gaji UMR apa gitu. Gajinya kecil ya. Cuman kan mereka tuh ada tunjangan yang banyak kali. Banyak tunjangannya tuh banyak. Tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan pendidikan. Sampai kemarin anggota dewan itu dapat tunjangan telekomunikasi. Ya, Betul. tunjangan telekomunikasi. Terus banyak tunjangan lainnya ya. Tunjangan kehadiran, tunjangan apa segala. Kalau menurut gua oke lah, fair kalau mereka bilang gaji mereka kecil, gaji doang ya. Tapi tunjangan itu hilangin aja deh. Iya betul. Tunjangan itu hilangin. Tunjangannya hapusin aja tuh, masukin semua ke gaji tuh. Nah, masuknya mau ke gaji, baru kita tahu itu disebutnya kecil atau besar. Karena menurut gua yang miskin itu, contoh di kampung ya, di kita kemarin masih banyak kampung ya, banyak desa ya, masih ada masyarakat yang masak pakai kayu bakar karena nggak mampu beli gas. Masih banyak. Ada masyarakat yang nggak tahu besok makan apa enggak. Mereka harus membanting tulang lebih mencari penghidupan kerja ekstra hanya untuk hidup dalam satu hari. Yang nggak tahu besok mereka makan atau enggak. Itu yang menurut gue tuh miskin. Kategori miskin itu ya. Janda-janda miskin, udah janda, tua, dan tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki warisan ya. Ada yang nggak punya penghasilan tapi warisan gede. Tahu aja yang mana? Jadi gitu. Itu yang menurut gue itu mesti kita perhatikan. Miskin itu di situ. Jadi kalian tuh harus tahu standar kemiskinan tuh apa ya. Dan menurut gua ketika birokrasi di kita ini terlalu aman untuk para penguasa, aman untuk para pejabat, mereka ini sulit untuk dikontrol oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita ini terbiasa sudah bodoh, mau dibodoh-bodohi dan berkutat dalam kebodohan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka
dan mereka mendapat perlakuan itu yang sama, mereka itu bisa menjadikan suatu kebiasaan. Contoh, ini gua ya, ini yang gua alami, dan ini mohon untuk didengar. Kalau bisa sih ya memang jangan sampai terulang lagi ke orang-orang lain yang kayak ini terlalu sering ini terjadi masif di mana-mana. Polisi itu kan aparat negara ya, alat negara, pelayan masyarakat ya, penghayam masyarakat. Kita mesti ambil kata-kata dari mendiangnya Jenderal Sudirman. Kalau nggak mau repot, nggak mau direpotkan oleh masyarakat, lebih baik mundur. Betul. Lebih baik kalau mau cari uang, jangan jadi aparat, jadi pengusaha. Di Amerika contohnya ada banyak penguasa yang sebenarnya mereka itu emang tidak berbakat dalam melayani masyarakat, tapi mereka bisa untuk mengorek keuangan yang banyak karena mereka punya prinsip ekonomi liberal. Dan menurut gua apa yang seperti itu lebih baik jadi pengusaha aja deh, dagang kek apa kek, daripada menjual belikan hukum. Betul. Gua pernah ngalamin motor gua hilang, baru lunas hilang. Kejadiannya itu waktu itu baru lunas 2 hari. Memang waktu itu gua ditawarin sama pihak leasing untuk menyekolahkan PPKB sekolahnya. Tapi karena gua berpikir gua belum ada kebutuhan untuk yang produktif untuk memutarkan uang tersebut, gua menolak waktu itu. Gua waktu itu baru nganggur dan gua baru aktif ojol lagi. Kronologisnya gua pulang ngojol kalau posisi udah mau lebaran itu, 3 hari sebelum lebaran. Gua ingat banget itu. Motor gua itu habis ngalong, gua pulang sahur, habis sahur subuh baru tidur gitu. Gua lupa matiin akun. Akun gua masih nyala, cuman layarnya gua kunci. Akun gua masih nyala, layarnya gua kunci, gua tidur. Sejam atau setengah jam kemudian, pokoknya pas lagi sahur itu ibu gua bilang mau pinjam motor, mau ke warung beli sayur. Jarak dari rumah gua ke warung itu cuma 100 sampai 200 meter. Yang masih satu RT ya, mas di posisi jalannya sama sebelah kiri. Motor itu diparkir di depan rumah saudara gua. Karena gua motor itu diparkir di depan jalan, di pinggir jalan, di pinggir jalan udah dikunci stang. Itu kejadiannya cuma beberapa menit. Dan gue dipanggil sama saudaranya buat ambil sendal, karena saudara gue itu didatangkan saudara gue mau ngasih sendal THR. Nyobain sendal, cocok, masukin plastik, bilang terima kasih, lalu ke depan lagi motor sudah hilang. Wah iya sih, kalau teman kalau balik gitu gitu. Ini gue tambah ini ya, mereka itu kalau
Pak tolong Pak dicari itu motor buat kehidupan saya sekarang nggak kerja, saya cuma kerja. Tahu jangan ngurusin apa? Iya mas, di sini orang banyak begitu. Kemarin aja yang ini ada yang kehilangan. Kan masih sering ya? Iya. Oh kok ada tuh tadi usut gitu? Ya maksudnya apa? Personil ketat terlalu sedikit atau gimana? Ya. Dan di beberapa tahun yang lalu pun ada kerabat atau teman gua mengalami harus lupa. Cuman itu sama kehilangan motor. Lu mau tahu nggak mereka dia apa? Dimintain duit yang harganya itu hampir bisa beli motor second. Dan kita tahu penyidik itu dapat uang operasional. Aparat itu dapat uang buat penyelidikan kasus. Dan itu dibayar sama pajak kita. Kita bayar pajak kendaraan, kita bayar pajak segala macam, kesehatan, rumah, PPN segala macam, kita semua bayar pajak-pajak lainnya tanpa ada yang kita bayar, karena kita bukan pengusaha besar yang bisa membayar pajak. Iya, kita bayar semua pajak penghasilan apa semua bayar. Dan kita pengen orang yang usia kerja itu kerja. Ada laporan masyarakat, diterima, diproses, dikerjakan. Minta uang jalan ya. Nah, kita pun tanpa mesti disuruh, masyarakat kita ini terlalu baik, pasti bakal ngasih dengan apa yang kita miliki, selama itu tidak terlalu tinggi atau melebihi dari batas harga barang kita yang hilang. Kalau misalkan motor kita harga secondnya 3 juta, kalau 3 juta gimana? Motor second mas? Iya dong. Cari korban. Akhirnya kan apa? Tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi-instansi terkait jadi berkurang. Dan beberapa kasus lainnya ya, itu satu kasus dulu nih. Gua di motor itu hilang dan sampai detik ini, sampai menit ini gak ada kabar apapun tentang motor gua. Follow up itu gak ada. Setiap gua ke kantor tersebut sambil perpanjang SKCK yang 6 bulan sekali, malah nggak tahu yang mana. Ketika dikasih tahu masih dalam penyelidikan. Itu motor udah nggak berbentuk motor lagi, Kayaknya dipretelin ya. udah tinggal stangnya doang kayaknya. Stangnya dijual terpisah, bodinya dijual terpisah. Ya akhirnya kita kan takut ya. Iya. Sisi lain kita suruh bayar pajak kendaraan, kalengnya kita bayar, suratnya perpanjang kita bayar, yang di situ ada pajak-pajak lainnya ya. Total kan bisa 350 ribuan ke atas ya, 350 ribu ya per tahun dari seluruh Indonesia. Dan dia dapat gaji, dia dapat tunjangan, dia dapat, belum lagi kita ngasih ya bentuk permohonan supaya barang kita dicari. Sedang kalau dia bilang masih dalam penyelidikan, sedangkan di lokasi itu ada rumah punya CCTV seberangnya itu, seberang kejadian itu ada rumah ada CCTV, di sebelahnya itu ada gudang
gudang pengiriman itu ada CCTV di kantor tersebut. Masa sih nggak tahu pelakunya siapa, nggak didatangin tempatnya? Yang gua nanya ke warga situ, nggak ada polisi yang melakukan penyelidikan. Nggak ada yang melakukan pengecekan itu. CCTV-nya ada, karena bukan wewenang gua untuk minta rekaman CCTV pada warga. Betul. Itu tugasnya udah kita tahu semua tugasnya. Ya maksudnya apa yang diselidiki itu? Nunggu uang jalan dari pelapor. Ya kalau misalkan kita pengusaha besar lah, kita juga nggak bakal minta tolong polisi kok. Kita nggak bakal minta tolong aparat. Betul. Kita beli lagi motor baru. Buat apa kita nyari barang yang harganya? Kalau mungkin motor itu motor Beat ya waktu itu ya, motor Beat 2016 lah. Kayak persis yang punya lu. Cuman warnanya hitam waktu itu. Itu kan kisaran 6 sampai 7 juta, 8 juta. Second ya. Sedangkan gua nggak kerja, cuman ngojol, yang notabene nyari uang 100.000 susah. 100.000 sehari, kerja 30 hari, itu cuman dapat 3 juta. Itu berarti gue harus gak makan, gak minum, gak ngasih makan keluarga gue selama 3 bulan buat beli motor second yang harganya 8 juta. Gue berharap ketika kita bayar pajak itu kita dilayani gitu, nggak cuma diterima laporan. Kalau cuma diterima laporan, menurut gue nggak usah pelatihan pegang senjata, nggak usah pelatihan penyelidikan, sekolah psikologi buat interogasi, nggak usah kalian. Anak SMA administrasi aja suruh deh buat menerima laporan begitu. Itu bawa negara itu. Terima laporan mah orang nggak sekolah juga bisa. Menerima laporan ngetik ya, kalau mereka nggak sekolah juga nggak bisa ya, karena kan nggak ngerti komputer ya buat short-shortnya itu kan. Anak SMA administrasi deh buat standby di situ 3 orang ya satu shift buat nerima laporan doang ya, nggak kerjain itu masuk akal. Itu pendidikan, seragam, apa semua dari tinggal, makan, sekolah anak, itu ada uang kita yang ada ke mereka. Kita minta bakti mereka kepada rakyat. Kenapa susah banget gitu? Aku lupa gitu ya, mereka itu asalkan kita rakyat, pasukan yang berbampusnya dari pihak abu-abu ya, maksudnya mereka menghadapi kita. Ini jangankan kita merasa terlindungi gitu ya, ini kita malah bahan aman nih. Aset kita yang kita bayar pajak ya, penghasilan kita, keringat kita dari pagi sampai malam, pajak kita bayar. Kita cuma minta keamanan sih, kepastian. Saya sudah melapor, laporan ini sampai mana, hasilnya apa? Kerja, hasilnya gaji. Sekolah, hasil ilmu dan jasa. Masa laporan hasilnya cuma nama penyelidikan? Dan gue juga ada kasus waktu itu EKTP susah ya. Gue masih ingat, gue EKTP itu susah. Gue lulus sekolah 2016, KTP gue jadi tahun 2020. Bisa bertahun-tahun. 4 tahun lebih tepat. Selama 4 tahun itu gue pakai resi yang segede gaban itu. Iya, makanya gue nggak bawa dompet, gue bawa tas. Biar kayak ini disangka teroris bawa bom, gede kan? Nah, gue bawa tas. 4
4 tahun gua nungguin itu KTP. Setiap tahun gua tanyain kapan KTP gua jadi. Setiap gua pulang ke Bogor, karena waktu itu gua kerja di luar kota ya. Setiap gua pulang ke Bogor, gua tanya ke dinas terkait kapan KTP gua jadi. Dioper ke kantor kecamatan, dioper ke kantor desa, dari desa ke kecamatan lagi, ke kantor tersebut lagi, sampai 4 tahun. Dan itu baru jadi ketika gue marah. Gue gebrak meja di kantor terkait tersebut. Gue panggil siapa yang bertanggung jawab di kantor ini. Gue tanya kapan KTP gue jadi. Gue butuh kepastian. Gue nunggu udah terlalu lama. Yang gak lewat itu berarti gue cuman KTP itu hak warga negara. Hak warga negara berhak memiliki kartu tanda penduduk karena kita penduduk negara Indonesia. Setelah gua marah-marah dari kantor tersebut baru memberikan pengertian ke gua, memberikan jaminan lebih tepat, memberikan tanda tangan stempel pada surat permohonan itu untuk dibawa ke kantor kecamatan. Gue sudah lagi kecamatan ya, cuma dengan jaminan kalau belum jadi atau tidak tahu gimana, gue balik lagi ke kantor tersebut untuk meminta KTP gue dibuatin hari itu setahun dan langsung jadi. Itu janji dari kepala. Dan alhamdulillah sebenarnya ini aktif dan tidak dilakukan, tapi namanya kita sudah dipermainkan lah kasarnya. Nah, kita dipermainkan, kita dioper-oper sana kemari, akhirnya jadi waktu itu. Dan 6 bulan kemudian setelah KTP gue dibuatin kali itu juga ada yang ngirim KTP lagi. Jadi gue punya 2 KTP dengan nick yang sama, nama yang sama, alamat yang sama, yang berarti sudah jadi tidak dikirim atau tidak diberitahukan jadi atau tidak pada pengurus desa, RT ataupun RW untuk diberitahukan pada gua atau keluarga gua bahwa KTP gua jadi. Jadi KTP gua jadi, mungkin dari pihak terkait memberitahu kebawahannya bahwa ya KTP gua ya selama tahun itu nggak jadi. Itu baru dikirim setelah ada penekanan. Ya makanya setiap warga negara harus menekan pemerintah. Ya, jadi kita ngasih izin untuk naikin gaji pegawai negara sipil, pegawai kesehatan. Jadi kita nih ngasih mereka gaji naik itu buat apa? Buat biar mereka tambah kaya. Kitanya tambah kaya. Katanya gitu-gitu aja. Menurut gua sih bukan masalah gajinya, bukan masalah gajinya. Iya, kita juga nggak peduli ya gaji dia kecil gede apa gimana gitu. Terserah. Pokoknya yang penting kerjanya bener aja udah. Ya kalau misalkan mereka gak mau melayani masyarakat dengan baik dan benar, Iya. selalu pengen maling dan tanda kurung korupsi ya, nepotisme, kolusi atau apapun itu, ya mundur aja. Makanya gue setuju untuk undang-undang pemisahan aset. Jadi
track dia itu masuk itu sebagai apa, dia punya harta berapa, setelah dia kerja di situ dia gajian dan tunjangannya berapa, pemasukannya berapa, dan itu mesti dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan tahun itu keluar pecat dan usut dulu baru pecat. Jadi dia itu ketahuan kalau nggak mau ngasih laporan itu nggak mungkin, nggak sempat bikin laporan itu karena mereka kan udah ingin juga bantuan hukum juga buat ngurus pajak, laporan pajak, laporan harta kekayaan, HTK itu kan. Jadi solusinya bukan naikin itunya, cuman lebih diketatin lagi untuk pengawasan eksekutif ini dari mulai pusat, provinsi sampai ke desa. Kenapa itu bisa terjadi? Bukannya uangnya kurang, mereka nggak mau kerja. Betul. Kalau mau kerja, kerjalah yang benar, mengabdilah, melayanilah. Kalau mau cari uang, mohon dengan segala hormat, mau itu aparat, mau itu pegawai negeri sipil, mohon dengan segala hormat keluar dengan terhormat lalu jadi pengusaha. Lebih baik jadi pengusaha, dagang laku nggak laku, untung gede kecil gak ada urusan, nggak bakal dituduh korupsi, tidak merugikan rakyat ya. Nah, tapi kalau kalian masih makan uang rakyat, masih makan pajak dari rakyat, masih makan gaji dari PNS yang katanya kecil, itu berarti nggak kecil, Bu. Nggak kecil itu. Kecil ya bagi mereka yang serapin, bukan mereka yang lama. Nggak ada yang kecil itu gimana ya? Lu tau gak sih? Atau lu punya nggak, Re? Pengalaman pribadi seputar indisipliner yang merugikan lu ya? Lu atau keluarga lu atau temen lu, atau pengalaman lucu lu yang meyakinkan lu bahwa pejabat ini bukannya naik gaji solusinya? Apa bener? Lu punya pengalaman nggak? Kenapa mereka harus begitu? Kalau gua nggak punya pengalaman soalnya, nggak ada, belum ada. Kenapa? Atau temen lu gak ada? Sebenarnya ada, cuma guanya terlalu apa tuh jenis dinosaurus tuh orang urus kayaknya. Ini, maaf ini. Soalnya gua udah muak banget sama apa ya, sama keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita apatis juga, emang serba sulit, emang serba salah. Masalah kita peduli, kita bukan siapa-siapa. Iya. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Kita nggak peduli pun Salah juga. salah juga. Berarti kita apatis. Iya. Berarti kita membiarkan sesuatu yang tidak benar terjadi secara sistematik, masif, dan berkelanjutan. Nah, itu dia bro. Gue tuh sebenarnya udah melakukan pergerakan ya. Pergerakan itu dengan memilih pemimpin yang amanah, jujur. Tapi apalagi dia gitu. Ya, tapi sekarang kan kita udah ini ya, kita juga mesti menerima sistem ya yang sudah dibuat ini ada ya. Mau gimana juga memang sudah ditentukan sejak lama, dan memang menurut gua tinggal dibuktikan kalau memang ini suatu kesalahan ya,
semoga sih menurut gua siapapun yang memimpin itu harus bisa kalau gua sih lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk kinerja yang lebih maksimal. Jadi kalau ibarat kata itu motor itu ini ya, bukan cari yang boros, cari yang hemat dan efisien. Betul kan? Kita nyari yang hemat dan efisien. Hemat dan efisien itu tetap kapasitasnya sesuai proporsinya, tapi efisien ini enggak membuang-buang sumber daya. Yang kita ngomongin ini sumber daya itu pajak masyarakat ini itu bukan dihambur-hamburkan untuk gaji sesuatu. Jadi ketika lu tahu motor lu boros, motor lu ini bermasalah nih, boros nih, bensin seliter cuma jalan 5 cm ya kan, bukan ditambahin lagi bensinnya coy, bukan, lu servis kalau masih bisa dibenerin ya dong. iya betul, karena ada motor yang 1 liter bisa jalan 10 kilo 20 kilo ya, 20 kilo. Ada motor yang bisa jalan 20 kilo normal dan kuat. iya. Standarnya ya, kita punya standar baku di situ. Kalau miskin kaya itu bukan standar, menurut gue bukan standar. Kalau yang ngomong miskin itu orang yang penghasilannya miliaran, miskin dalam kategori dia itu kelas menengah dalam pandangan masyarakat bawah. Makanya brother, kemarin gue tuh memilih pemimpin yang mengusung tema perubahan. Perubahan itu bukan mulai dari nol ya. Perubahan itu kayak nih, meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, membawa hal baru yang belum dikerjakan. Cuman ya kita doain aja semoga pemimpin yang siapapun pemimpinnya yang terpilih yang nanti akan memimpin kita bisa jadi orang yang adil, bijaksana, dan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan sampai sesuatu yang salah melarut-larut dalam masyarakat, terulang terus menerus dan jadi sebuah kebiasaan sampai jadi kita budaya. Nah itu budaya itu bahaya itu. Kalau udah ngomongnya kita, oh ini budaya, nggak ada. Budaya itu sesuatu yang baik. Kalau misalkan kita itu membiasakan budaya hal yang buruk, menurut gua sih ya tinggal nunggu hancurnya aja. Betul. Ya jadi segitu aja dari kita, tongkrongan miskin. Ya oke deh. Kita udah dari ngomong ngalor ngidul. Thank you banget buat yang udah mau dengerin. Terima kasih buat kalian semua. Gue juga mau kenalin temen gue. Instagram lu apa? Instagram gua nanti disematkan paling nggak. Oke. Nanti buat yang mau kenal sama temen gue bisa taruh link nama Instagramnya di kolom deskripsi. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Ya kalau subscribe ya. Kalau memang kalian puas untuk obrolan kita atau punya ide buat obrolan kita ke depannya, kalau kita bisa realisasikan kita realisasikan secepatnya. Kalau nggak bisa karena ya tinggal nunggu aja, memang nggak ada yang nggak bisa ya, cuman kita nunggu dulu karena kita channel kecil yang memang masih berkembang. Ya thank you banget yang udah mau nonton. Gua bersyukur banget kalian sudah nonton di gua. Segitu aja dari gua dan teman gua Ranadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.
Bukan gara